Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk sesi malam ya di hari Minggu. Lagi santai-santai kita belajar trading sambil open posisi apabila kita mendapatkan titik konfirmasi yang jelas. Baik Bang, kita coba analisa candlesticknya. Saya ingatkan lagi bahwa ini adalah analisa candlestick. Nggak usah ngelihat di mana saya melakukan melakukan open posisinya di platform apa. Karena platform yang saya ketahui di sini, yang saya gunakan ini interface-nya user friendly sekali, mudah digunakan dibandingkan dengan platform yang lain. Terpenting adalah kita melakukan analisa candlestick, itu saja, supaya tidak banyak pertanyaan-pertanyaan lagi. Ini tren turun, oke Bang. Kemudian tadi saya udah mulai menganalisa ya Bang-abang semua ya, bahwa di sini bertemu dengan rejection, terkonfirmasi candle hijau, informasinya naik. Di sini open posisi 3 menit ya, profit. Oke Bang. Nah, kemudian setelah itu kita melihat, saya besarkan, kita sekarang masuk ke market yang sideways. Ini belum bisa menentukan arah harganya kemana. Market sideways seperti ini, kata orang zebra. Ya betul juga, karena selang-seling merah hijau. Lihat abang-abang, ini adalah support kemudian langsung dikalahkan lagi dengan resisten langsung terbentuk support lagi, langsung dikalahkan lagi oleh resisten, ini lagi support lagi, resisten lagi. Nah, untuk market seperti ini jangan trading abang-abang. Kalau abang-abang hoki-hokian itu namanya ini ya, judi ya, jadi bukan analisa, jadi hanya menebak-nebak saja. Habis hijau merah, habis merah hijau, ya itu namanya menebak-nebak. Kalau kita melakukan analisa teknikal market seperti ini, tidak usah dianalisa, kita ambil dari breakoutnya. Nah ini abang-abang, ini adalah candle breakoutnya, karena sudah lepas dari ini market ini ya. Berarti yang kita analisa adalah mulai dari yang terakhir ya. Ini support dikalahkan oleh resisten, ini langsung membreakout dari support ini. Ini bisa open posisi 2 menit, tapi nanti saja kita bidik jalan, karena take profitnya pun juga masih di sini ya. Nah, kalau mau open posisi boleh gitu. Namun untuk market yang seperti ini, kita lihat dulu sampai arah harganya jelas. Itu saran saya, karena ini pun juga supportnya sudah dekat. Candle inilah yang adalah candle breakoutnya. Nah, lihat abang-abang, sudah terlalu dekat ya dengan support, sehingga ini terjadi pembalikan. Ini candle rejection, ini konfirmasinya candle merah. Candle hijau, informasinya naik. Kita open posisi. Nanti dulu abang-abang, karena apa? Karena ini kita menganalisa di sini, ini adalah lagi turun. Jangan dulu. Kita tandai saja ini ya, resistannya.
Ini belum bisa menentukan arah harganya ya, karena ini resisten. Kinerjanya hanya 2 candle ini, kemudian langsung ada penolakan atau candle rejection. Ini abang-abang yang hijau kecil ini, candle rejection. Apakah ditolak lagi ya, kita lihatlah. Kita lihat terlebih dahulu. Turun, sumbunya sama panjang, turun abang-abang ya. Sedangkan sumbunya ada di bawah, ini berarti turun. Belum menyentuh harga tertinggi abang-abang semua. Open posisi, tunggu dulu abang-abang, karena ini sudah ini adalah rejection terkonfirmasi. Ini candlenya hijau, supportnya sudah berfungsi. Apakah kita mendapatkan bidikan untuk open posisi? Kita lihat dulu ya. Oke. Dua menit. Saya terangkan bang ya. Tadi kan sudah saya informasikan bahwa membreakout resisten ini turun. Namun ternyata di sini ada support yang tidak bisa ditembus. Ini terjadi penolakan dulu untuk informasinya naik. Ternyata candle hijau ini yang 3 ini tidak kuat untuk naik. Tidak kuat itu naik itu ditandai oleh apa? Ini abang-abang. Saya garis dulu ya. Ini terjadi penolakan, tidak bisa menembus atau mengalahkan harga tertinggi ini, dan terkonfirmasilah di candle merah ini, candle yang kedua, dengan informasinya turun. Kita open posisi di sini 2 menit. Karena apa 2 menit? Karena di sini abang-abang, di sini ada support yang sudah cukup dekat. Oleh sebab itu kita nggak usah lama-lama open posisinya, cukup 2 menit. Ini abang-abang, ini trennya masih kuat turun dari sini tadi ya, dari sideways di break, informasinya turun, namun belum bisa kuat untuk turun. Karena apa? Karena di sini masih banyak sekali support-supportnya, sehingga dia membutuhkan kekuatan untuk melanjutkan penurunan. Nah, di sini pun juga masih belum kuat ya. Belum kuat.
ini informasinya naik, candle yang merah besar ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya abang-abang semua ya. Nah, kemudian sambil kita mendapatkan momen untuk open posisi ya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai bagaimana mengenai psikologi dan money management. Jadi untuk saya sendiri pada saat kita melakukan trading, umpamanya budget real count-nya kita adalah 1.800.000 gitu ya. Ini rejection ya. Kita lihat konfirmasinya kuat atau tidak. Nah, kita harus mempunyai prinsip ya, bahwa budget kita untuk sekali trading itu adalah 220.000 contohnya ya. Oke Bang. Kemudian target profit kita contohnya adalah 400.000. Jadi apabila loss sampai 220.000 berarti modal kita untuk trading sudah habis. Selesai Bang untuk sesi trading saat itu. Atau apabila kita analisanya sangat baik dan marketnya saat itu memang sangat mendukung untuk melakukan trading, abang-abang analisanya sangat kuat sekali, akhirnya mendapatkan profit 400.000. Ya sudah, saat mendapatkan profit 400.000 selesai gitu. Jangan terus-terusan. Jangan sampai karena budgetnya itu adalah 220.000 jadi seakan-akan harus menghabiskan budget. Ya salah abang-abang semua. Bukan begitu konsepnya. Karena yang sering sekali akhirnya menjadi loss adalah melihat budgetnya gitu. Kalau nggak habis ya belum berhenti. Coba diubah ya cara pandangnya seperti itu. Itu masukan dari saya untuk money management yang ditanyakan di kolom komentar. Close ya abang-abang semua. Aduh, kita kelewatan ya. Kalau naik lagi saya open sell lagi nih Bang. Nah, kenapa saya melakukan open posisi di sini? Tadi sudah saya informasikan bahwa tren ini adalah lagi downtrend, lagi kuat turun. Tadi saya pada waktu saya memberikan informasi mengenai money management, kan ada ini nih, candle rejection. Saya tarik lagi ya. Candle rejection. Dan candle rejection ini saya bilang konfirmasinya kuat atau tidak gitu. Ternyata konfirmasinya ini candle hijau dan informasinya turun, bodinya juga kecil. Saya jelaskan lagi, body itu adalah kekuatan harga ya, sedangkan sumbu itu adalah arah harga. Ini yang hijau ini kekuatannya kecil sekali abang-abang semua. Itu tidak terkonfirmasi dan ternyata candle hijau ini langsung dikalahkan oleh candle merah dengan informasinya turun dan membreak dari support ini. Bukan hanya support yang di sini, kita lihat di sini ya. Nah, support ini pun juga sudah dikalahkan sehingga tren akhirnya turun lagi. Seperti itu abang-abang semua penjelasannya kenapa kita melakukan open posisi yang kedua di sini.
saya tidak mau serakah abang-abang. Tadi kan saya bilang kalau nanti naik lagi saya akan open posisi, walaupun sebenarnya masih bisa open posisi, tapi saya tidak mau ya. Saya ingin mencontohkan kepada abang-abang semua bahwa jangan sampai kita melakukan open posisi yang terlalu kebanyakan ya. Jadi ya bisa dibilang serakah lah. Hindari itu abang-abang ya, daripada nanti hancur. Nah, saya akan coba menjelaskan kembali mengenai open posisi kita yang pertama. Saya geser ke sini ya. Di sini ini adalah market sideways. Kemudian yang membreakout adalah candle merah ini dengan informasinya turun. Kenapa saya tidak melakukan open posisi di situ? Karena ini abang-abang semua, support ini sudah sangat dekat. Oleh sebab itu terbentuklah ini candle rejection ya. Candle rejection, dan konfirmasinya adalah candle merah ini, informasinya turun. Saya tidak mau melakukan open posisi di situ. Karena apa? Karena saya sudah menganalisa ini adalah trennya turun. Kita harus melakukan open posisi di titik konfirmasi yang benar-benar kuat. Oleh sebab itu saya tidak mau melakukan open posisi 2 menit di sini. Walaupun juga ini bisa profit ya, harusnya 2 menit, tapi saya tidak mau. Saya ingin mencontohkan di mana kita melakukan open posisi yang terbaik dan kuat. Nah, setelah itu terdeteksilah di sini abang-abang semua bahwa candle hijau ini tidak bisa melanjutkan kenaikan dengan adanya penolakan di candle merah ini. Dan titik konfirmasinya kita melakukan open posisi di candle merah ini dengan informasinya turun. Di sini kita melakukan open posisi 2 menit. Kenapa 2 menit? Karena di sini ada support. Ya, kita dapat di sini profit. Ya, itu open posisi kita yang pertama. Open posisi kita yang kedua adalah di sini terbentuk support abang-abang ya. Tapi support ini tidak kuat. Nggak mungkin lah saya melakukan open posisi dengan candle seperti ini. Merah informasinya naik, hijau informasinya turun, hijau pun juga kecil sekali. Body kekuatan harga, sumbu arah harga. Rejection, saya menunggu apakah rejection ini konfirmasinya kuat. Ternyata konfirmasinya seperti ini. Gimana saya mau melakukan open posisi kalau candlenya seperti ini abang-abang, tidak kuat. Setelah itu titik konfirmasi dari rejection ini langsung dikalahkan oleh candle merah ini dengan membreak dari support dan informasinya turun. Dan kita 3 menit di sini. Kenapa sih 3 menit gitu? Karena abang-abang ini ada sumbu itu nantinya di candle berikutnya bisa dijawab oleh candle atau dijawab juga oleh sumbu gitu. Dan ini adalah tren, kita mengikuti open posisinya, mengikuti tren. Oleh sebab itu kita melakukan open posisi yang lama pun tidak apa-apa. Nah, di sini
ini candle rejection ini perlu konfirmasi apakah akan melakukan penurunan harga kembali, melanjutkan FTT downtrend, apakah ini menjadi suatu pembalikan harga atau reversal. Saya pikir untuk pembelajaran kita analisa candlestick untuk malam ini di hari Minggu, saya pikir cukup abang-abang semua, dan saya juga sudah menjelaskan bagaimana strategi trading saya mengenai budgetnya, kemudian target profitnya dalam satu sesi trading. Semoga dapat bermanfaat buat abang-abang, dan saya juga apabila ada saran-saran silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu kembali. Salam sehat selalu ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.